Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari yang terkasih dan juga anak-anak kami, pada hari ini kita bergembira karena kita dipersatukan oleh Allah untuk ikut bergembira di alam ini, untuk menikmati kebersamaan kita, untuk menimba kekuatan, untuk mempererat kesatuan kita, terutama di lingkungan Santo Carolus. Adalah sebuah kebanggaan bila kita bisa bersekutu, berkomunio dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama pada hari ini. Tak apa namanya ini, yang jelas kita mau bergembira, refleksi kita, mau rekreasi. Tidak semua orang sanggup atau kelompok ataupun lingkungan bisa mengadakan seperti ini. Ada beberapa lingkungan yang tahu, kemudian hati ada. Jadi ada ungkapan sesuatu yang memang tak bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita bersyukur, kita bergembira bahwa kita sanggup melakukan kegiatan seperti ini. Dan saya sendiri sebagai pastor paroki sangat senang melihat kreativitas ataupun inisiatif lingkungan yang bisa mengambil waktu untuk bermenung, bergembira bersama dalam satu lingkungan. Tuhan pasti hadir dalam diri kita semua, walaupun ada kesulitan, tantangan seperti yang digambarkan nanti dalam Injil. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, sembari kita mohon belas kasih Allah agar Tuhan melayakkan kita ikut dalam misteri. Jumlah murid makin bertambah, timbullah sudut-sudut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian pada jaga-jaga mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh
iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang,
mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan selalu menyertai umatnya. Para murid yang sibuk mau mencapai harapan mereka, mendayung perahu, dan juga ombak yang sangat besar, angin taufan yang mengguncang mereka. Mereka ketakutan. Pada saat mereka berada di atas danau, Yesus datang. Bahkan Yesus melampaui kemanusiaan. Yesus datang berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Para murid karena melampaui kemanusiaan menganggap yang berjalan di atas air itu hantu, bukan Yesus. Mereka takut. Lalu Yesus mengatakan, "Saya ini, jangan takut. It's me. Don't afraid. Don't worry." Maka mereka begitu cepat meyakini bahwa itu Tuhan yang sudah bangkit dan mempersilahkan masuk ke perahu mereka. Lanjutnya mereka sampai di tujuan bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Injil ini mau mengatakan, meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan ada dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan ada dalam seluruh situasi yang kita hadapi, terutama dalam kebimbangan, terutama dalam ketakutan, terutama dalam kegelapan, terutama dalam kebuntuan pikiran. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah terpisah dari kita. Tuhan selalu mengatakan, "It's me. Don't afraid. Don't worry. Saya ada. Jangan takut." Sebagai manusia, pasti kita semua sebagai pribadi maupun keluarga punya tantangan masing-masing, punya kesulitan masing-masing, punya pengalaman ataupun perjuangan masing-masing. Saya juga sebagai pastor punya perjuangan. Terkadang hidup kita gelap. Terkadang ada ombak yang luar biasa menerjang hidup kita, menerjang keluarga. Terkadang ada angin taufan yang mengguncang rumah tangga kita. Angin taufan yang mengguncang bahkan lingkungan kita, yang membuat kita gemetaran, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita gelisah, gusar. Ombak yang besar. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita ketakutan.
takut menghadapi situasi, bisa juga berkaitan dengan ekonomi, juga berkaitan dengan karir kalian. Takut berkaitan dengan janji, takut karena relasi yang kurang baik dengan sesama, takut karena terbebani ekonomi, dan lain-lain. Kehidupan kita semua bagaikan samudra luas yang kita dengan memiliki sampan kecil. Samudra luas yang memang penuh dengan goncangan angin taufan. Kita berada dalam perahu kecil yang begitu gampang digoncang, yang begitu gampang diombang-ambingkan. Kita tidak tahu kapan angin kencang datang. Kita tidak tahu kapan angin taufan itu datang menggoncang keluarga kita. Ombak yang siap menerpa terkadang ada di depan kita. Tidak jarang kita menjadikan sampan kita oleng, bahkan nyaris karam, hampir tenggelam. Terkadang walaupun kita bersama dengan Tuhan, kita percaya akan Tuhan, terkadang seolah-olah kita tidak melihat Tuhan dalam keluarga. Dan kita percaya Tuhan juga menginkarnasikan dalam sesama, dalam saudara-saudari lain. Tuhan menghadirkan dirinya dalam kebersamaan. Tetapi terkadang saya melihat Tuhan itu bagaikan hantu yang menakutkan. Saya tidak percaya. Dalam keadaan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan berkata, "It's me. Don't worry." Ini saya. Jangan takut, jangan gelisah, jangan ragu. Dan itulah keyakinan kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang menjadi tugas kita, mempersilahkan Tuhan itu naik ke sampan kita. Mempersilahkan Tuhan itu masuk ke dalam keluarga kita, berbincang-bincang dengan kita. Mempersilahkan Tuhan itu masuk ke dalam lingkungan kita, supaya kita melihat kepenuhan dan kegenapan Allah itu mengutus putranya dalam hidup kita secara nyata. Saya yakin kalau kita mempersilahkan Tuhan seperti para murid mempersilahkan Tuhan naik ke sampan mereka, kita akan menuju kesuksesan. Kita menuju keberhasilan. Memang terkadang kita dengan godaan duniawi, dengan perkembangan iptek, dengan kekuasaan power yang ada di sekitar kita, seolah-olah Tuhan itu kita tolak dan kita tidak mempersilahkan masuk dalam hidup kita. Mungkinkah juga ada anggapan bahwa Tuhan tahu segala rahasia hidup kamu, maka kita melihat Tuhan yang berjalan dalam kehidupan kita, kita tidak mempersilahkan Dia masuk dalam perahu kita. Saya yakin sebesar apapun tantangan, kerikil-kerikil tajam, tantangan dan hambatan, kesulitan, kegelapan, kebimbangan yang kita alami, bila kita mempersilahkan Tuhan itu datang dalam keluarga kita, dalam hati kita, kita akan dibawa sampai ke tujuan. Dalam Injil Markus yang lain ada juga yang dikatakan oleh Yesus, "Persiapkan bagi saya perahu,
Kita harus memberikan kesempatan Tuhan menguasai diri kita. Tidak gampang memposisikan Tuhan menguasai diri kita, mempersilahkan masuk dalam diri, masuk dalam keluarga. Karena masih ada kuasa-kuasa lain yang memang membuat Tuhan itu sulit masuk ke dalam hati kita, sulit masuk dalam keluarga. Akhirnya yang berkuasa dalam hidup kita bisa saja di luar kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang Maha Kasih tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan Maha Tahu, dan itulah keunggulan Tuhan. Sekalipun kita tidak mengundang Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan hidup kita, apa menjadi tantangan hidup kita, apa yang menjadi perjuangan hidup kita. Dia selalu menghampiri kita dan ingin naik di dalam sampan yang kita persiapkan. Namun sering kita mengalami ketakutan, sering kita juga hanyut dalam kegelapan. Tapi Tuhan selalu berkata, "It's me inside." Maka Tuhan benar-benarnya, kalau kita langsung menyambut, pasti kita lihat. Ada pengalaman ibu-ibu kan, kalau ibu-ibu sedang asik memasak, bayi kita tinggal atau kita baringkan tidur di kamar, tiba-tiba menangis, saudara, saya ada. Begitulah Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak membiarkan kita menangis. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dan Tuhan mau menumpang di perahu kita. Bacaan pertama, ada sungguh-sungguh para janda karena kurang pelayanan. Para rasul sepakat, biarlah kita meminta Roh Kudus untuk memilih beberapa pelayan. Mereka berdoa, mereka menghadirkan Tuhan yang bangkit dalam hidup mereka. Mereka membiarkan Tuhan hadir dalam perahu mereka. Terpilih 7 orang pelayan. Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Begitulah hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jangan biarkan hidup kita semakin gelap. Masukkanlah, undanglah Tuhan itu dalam terang. Karena Tuhan sendiri pun mendekati kita, supaya kita dengan Tuhan berjalan bersama demi keselamatan kita, demi kemuliaan namanya yang bangkit. Tuhan memberkati. Dengan penuh iman dan pengharapan, mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Pimpin gereja. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah mendampingi para pemimpin gerejamu, supaya berkat bantuanmu mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayananmu yang setia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada. Semoga di dalam keluarga Katolik tertanam kebiasaan devosi pada Sakramen Maha Kudus. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua umat lingkungan Santo Carolus, ya Bapa, berkatilah kami semua lingkungan Santo Carolus, supaya pada masa Paskah ini
kami tetap rukun sebagai anak-anak-Mu dan saling melengkapi serta saling membantu sebagai saudara demi perwujudan kerajaan-Mu di dunia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sedang sering takut, gelisah, gusar menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi situasi baik dalam tugas, dalam ekonomi, dalam keadaan keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, hadirlah senantiasa bersama kami. Kami mempersiapkan perahu bagimu untuk tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, agar kami senantiasa berjalan bersama dengan Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga kami semakin percaya bahwa Putra-Mu yang telah bangkit senantiasa bersama dengan kami dalam mengarungi kehidupan ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Putra-Mu Yesus Kristus pernah menyingkir keheningan untuk beristirahat seketika dan mengajak para muridnya. Kini ya Tuhan, umat-Mu lingkungan Santo Carolus, mereka ingin beristirahat seketika, menimba iman, mempersatukan persaudaraan, dan mengalami alam ciptaan-Mu, dan sekaligus mendalami firman-Mu lewat ibadat ini. Semoga ya Tuhan, hari-hari ini umat-Mu lingkungan Santo Carolus yang berkumpul di tempat ini semakin mengalami semangat seperti semangat kebangkitan Putra-Mu, yang akhirnya kami semakin merasakan bahwa Putra-Mu yang bangkit ada bersama dengan kami, ada bersama dengan lingkungan ini, ada bersama dengan mereka semua yang senantiasa menuju perjalanan apa yang Kau kehendaki dan apa yang mereka idam-idamkan. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ingin sebentar menyampaikan wujud doa kita masing-masing. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah dua-dua permohonan kami yang kami sampaikan kepada dengan penuh iman dan pengharapan. Kabulkanlah ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Atas petunjuk Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sambut ini menghantar kita sampai ke hidup dan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu menghendaki kami merayakan perjamuan ini sebagai kenangan akan Dia. Semoga perayaan ini semakin mengobarkan cinta kasih kami kepadamu, sampai akhir nanti kami mengalami persekutuan abadi di surga bersama Yesus Kristus Putramu. Dan semoga kami semakin meyakini Putramu yang telah bangkit, yang senantiasa bersama kami untuk mendampingi seluruh perjalanan dalam bicaraan kami ini. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang berkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.